Oke, jadi sudah terrecord. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan kembali masuk ke pembelajaran mengenai pemrograman berorientasi objek, di mana pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat ya. Tapi secara virtual kita bertemu baru 2 kali, karena emang program dari ini ya, dari kurikulum untuk pertemuan online-nya itu kalian dibatasi 2 kali pertemuan online setiap 2 minggunya. Nah, di pertemuan terakhir kita sudah bahas mengenai teori konsep dari pemrograman berorientasi objek ya. Kali ini kita akan coba mulai untuk mempraktekkan bagaimana sih sebenarnya pemrograman berorientasi objek itu kalau kita langsung implementasikan ke dalam bahasa pemrograman ya. Dalam hal ini kita akan pakai bahasa pemrogramannya PHP ya, agar nanti selaras dengan pelajaran yang lain. Di pelajaran Pak Ngurah kalian sudah sampai mana prakteknya? Sandi? Sudah ada praktek apa enggak? Apa masih teori? Kan pakai PHP juga. Teori kayak Kok kayaknya. Pera? Yang masih belum praktek banget Pak, masih disuruh download apa yang berhubungan sama itu dah. Download SAM-nya, SAM PP udah. Apa ya Pak? SAM PP. Udah dah kemarin disuruh. Udah ya, berarti udah ya. Nah, jadi aplikasi yang kita gunakan bahasa pemrogramannya ya itu sama dengan aplikasi yang kalian dapatkan atau pelajari pada pelajaran pemrograman web ya. Jadi biar nanti nggak terlalu banyak bahasa. Biasanya sih kalau kakak kelas kalian kemarin itu pakai bahasanya bahasa Java ya, atau yang kalian pelajari waktu pelajaran Pak di kelas 10. Cuma nanti biar lebih dapet konsepnya ya, biar nanti juga langsung kepake, karena nanti kemungkinan besar pada saat kalian kelas 12 ujian kompetensi ya, pasti mayoritas bahkan mungkin 100% itu menggunakan bahasa PHP. Jadi Pak inisiasi untuk tahun ini pelajaran pemrograman berorientasi objek kita akan gunakan pakai bahasa PHP aja biar nanti sejalan ya. Nah, pada teorinya ya atau pada pembelajaran sebelumnya itu kita sudah ketahui bersama ya bahwa setiap kelas itu punya, Pak tunjukkan slide ya. Pak stop slide dulu. Setiap kelas itu punya ini ya, properti dan objek. Pak tampilkan slide yang minggu lalu ya. Oke, saya masih loading. Slide-nya Bapak udah kelihatan anak-anak? hitam Pak. Hitam ya? Nah, sekarang udah kelihatan? Udah Pak. Udah ya? Ini kan kita sudah sempat singgung sedikit ya mengenai ini ya. Jadi kita akan buat ilustrasi ini ya ke dalam bahasa realnya ya. Jadi kita akan buat sebuah kelas di mana kelas itu punya atribut dan metode ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana mewujudkan kelasnya itu menjadi sebuah objek ya. Jadi kita akan pakai contoh yang simple-simple aja. Nah, sebelum kita praktek, pertama seperti yang Pak bahas tadi ya, pastikan di laptop kita atau di komputer kita nanti itu sudah terinstall SAM-PP ya, SAM-PP, di mana nanti kita aktifkan service Apache ya. Apache itu adalah service untuk menyediakan atau mengaktifkan ya bahasa pemrograman PHP dalam perangkat komputer atau laptop yang kita miliki. Ya, jadi di sini Pak asumsikan kalian sudah install. Nanti setelah kalian install, nanti kita akan coba ya untuk penerapannya. Nah, untuk sebagai bahan ya, kalian bisa lihat nanti Pak akan tulis di chat box-nya ya untuk link yang bisa kalian jadikan referensi
untuk membuat contoh dari penerapan kelas ini di dalam bahasa pemrograman PHP. Ya, di chat Pak akan tulis. Ini ya, jadi silakan nanti buka link yang Pak kirim ini. Jadi di situ nanti ada referensi mengenai bagaimana sih cara menulis bahasa pemrograman berorientasi objek pada bahasa pemrograman PHP ya. Nanti Pak akan tampilkan di sini sekarang. Oke, jadi ini ya. Nah, saya loading. Oke. Ya, jadi pertama kalau kita mau bikin sebuah kelas ya, kita akan coba ya. Pertama dari bikin kelas, kemudian di dalam kelasnya ada atributnya. Kemudian setelah atribut ada ada metodenya ya. Nah, di contoh yang pertama ya, yang Pak tunjuk ini ya, sintaks ini adalah cara deklarasi kelasnya ya. Jadi caranya kita ketik kelas ya, kelas. Ini huruf kecil semua. Kemudian nama kelasnya apa? Ini nama kelasnya fruit. Berarti nama kelasnya dia adalah fruit. Kalau diindahkan buah ya. Kemudian kurung kurawa buka, kurung kurawa tutup. Kemudian isiannya kita taruh di antara kurung kurawanya. Ya, ini paling simpel ya. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam kelas itu ada propertinya atau ada atributnya dan metodenya. Jadi seperti ini contohnya. Kelas, kemudian fruit. Perhatikan penamaan kelas itu huruf pertamanya ini huruf besar ya. Kelas fruit ya. Bagaimana kalau tidak besar? Nggak apa-apa sebenarnya. Cuman ini sudah jadi semacam standar bahwa kalau kita membuat nama kelas itu harus diawali dengan huruf besar. Ya, jadi misalkan kelas manusia, M-nya ini harus besar. Kelas mobil, M-nya harus besar ya. Jadi harus seperti itu standarnya ya. Walaupun sebenarnya nggak sesuai standar, tetap nggak ada masalah, tapi kita usahakan kita menulisannya sesuai standar. Nah, kemudian propertiesnya ya, atau atributnya, kita tulis dia sebagai public ya, public, kemudian $name. Berarti nama atributnya name ya, koma, kemudian public $color, berarti nama atributnya color atau warna. Kemudian metodenya, di sini ada dua metode ya. Ada function setName, nama metodenya ini setName, kemudian $name, kemudian this tanda panah gini ya, name sama dengan $name. Ini metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua, function get underscore name, kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawa, baru dia return this name. Dia akan mengembalikan nilai dari name itu sendiri. Ini nanti ada istilahnya namanya enkapsulasi ya, kenapa dibuat seperti ini. Nanti ada penjelasannya di materi berikutnya ya. Sekarang diikuti saja dulu, dan kita juga akan praktekkan nanti. Nah, sekarang kita coba ya untuk praktekkan. Jadi mungkin sekarang disimak aja ya, tapi kalau misalkan buat yang ada laptop bisa dicoba langsung. Nah, pertama akan tampilkan dulu ya di aplikasi VS Code. Editornya kita pakai VS Code, sebentar masih loading. Oke, masih loading. Udah kelihatan VS Code-nya Pak ya? Sudah, Pak. Oke, bentar Pak, coba buka juga dari HP ya biar kelihatan. Tunggu sebentar. Kalian sudah tahu kan ya aplikasi VS Code ini ya? Udah sempat diajarin nggak? Atau diperkenalkan nggak VS Code-nya ini? Kalau belum Pak jelasin dulu mengenai VS Code-nya. Sudah sempat dijelasin nggak mengenai VS Code aplikasinya sama Pak Ngurah? Sudah, Pak. Oh, sudah ya, berarti Pak nggak perlu jelasin ulang ya. Jadi VS Code ini adalah salah satu aplikasi dari beberapa
beberapa aplikasi editor yang ada ya, yang umumnya digunakan untuk editor web ya, bahasa PHP, HTML, CSS. Tapi sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan untuk bahasa pemrograman lain. Kayak Java juga kalau misalkan kita pakai VS Code sebenarnya bisa. Ya, cuman kita perlu install ekstensi tertentu. Sebentar. Ya, kelihatan tampilannya. Oke ya. Tekan dulu. Nah, setelah kita buka VS Code ya, jadi nanti kita akan buat sebuah contoh ya, contoh pembuatan kelas. Pak akan buka sebuah file baru, new file ya. Oke, kemudian Pak simpan sebagai misalkan ini ya, ekstensinya harus PHP. Misalkan nama filenya itu adalah buah.php gitu ya. Oke. Buah.php. Kemudian Pak akan buat sebuah kelas ya. Ingat format tadi kita sudah lihat ya contohnya. Pertama kita buat nama kelasnya ya. Diawali dengan huruf besar. Jadi buatnya seperti ini. Ya, kelas buah, perhatikan buahnya ini ya, B-nya besar, kemudian kurung buka, tutup. Nah, jadi seperti ini. Simpan. Tapi sebelumnya pastikan dia di dalam tag PHP ya. Kalau kita udah bikin PHP, berarti di sini kita pastikan dia ada di dalam tag PHP. Nah, jadi selalu diawali dengan ini ya. Diawali dengan tanda tanya PHP, itu artinya bahasa yang kita buat ini adalah bahasa PHP. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana caranya kita membuat atribut ya. Jadi Pak bikin komentar di sini. Atribut gitu ya. Nah, caranya cukup dengan membuat nama atributnya ya. Misalkan buah kira-kira atributnya apa? Misalkan public $name. Artinya buah ini kan punya nama. Kemudian atau kita pakai bahasa Indonesia ya, public nama. Kemudian public misalkan apa lagi kira-kira yang melekat kepada buah selain nama? Nama buah apa lagi kira-kira? Yang bisa bantu? Apalagi yang melekat pada buah selain nama? Atributnya? Warna. Warna misalkan ya. Warna. Kita bikin 3 deh. Apalagi 1? Bentuk. Bentuk ya. Nah, ini deklarasi dari atributnya. Sekarang untuk metodenya ya. Metode atau apa yang bisa dikerjakan oleh buah itu. Contohnya apa? Ada yang bisa bantu? Contohnya apa? Bisa busuk, Pak. Busuk ya, misalkan function ya, kemudian nama fungsinya ya, busuk. Jadi gini, kemudian di dalam
membusuk itu kita bikin pesan apa? Misalkan gini ya. Itu buah ini udah busuk. Itu misalkan ya. Apalagi fungsi yang lain? Function membusuk, apalagi selain membusuk? Apalagi kalau mobil kan bisa bergerak, bisa mogok gitu ya. Kalau buah kira-kira apa metodenya? Candi bisa bantu? Manis, Pak. Manis. Ya. Manis. Apa yang dikerjakan kalau manis? Kalau busuk kan dia membusuk gitu ya. Memanis. Atau coba Matang, contoh. bisa Matang. tumbuh. Matang atau tumbuh? Kalau tumbuh kayaknya lebih cocok ke pohonnya ya. Kita ngomong buahnya nih, buahnya kira-kira apa metodenya? Segar, Pak. Buahnya segar. Segar. Kalau segar itu kayaknya lebih ke kayak kalau kita ngomongin metode itu lebih kayak kata kerja dia loh. Harus kata kerja biasanya. Kalau misalkan kalau kita bilang mobil ya, metodenya apa? Bergerak. Terus mogok. Itu kan kata kerja semua tuh. Biasanya kalau metode itu pasti dia kata kerja. Kalau segar itu dia mungkin lebih ke ini ya, lebih ke kondisinya. Dia kondisi buahnya apa, segar apa gimana kan gitu ya. Apa kira-kira? Satu lagi deh. Buat buah nih metodenya apa? Atau yang gampang gini deh ya. Pak bikin function untuk menentukan namanya ya. Kan buahnya belum ditentukan namanya ya. Jadi set nama gitu ya. Artinya kita menentukan nama buahnya ya. Misalkan ini nama buahnya buah apa? Misalkan buah apel atau buah jeruk, apakah buah strawberry dan seterusnya ya. Jadi kita menentukan namanya. Nah, di sini nanti kita bikin dolar nama. Kemudian caranya this gitu ya. Nama sama dengan dolar nama. Artinya nama akan diisikan dengan nilai dari nama yang kita ketikkan. Pak. Kemudian kita ambil nilai namanya ya, dikembalikan dari set, kita ambil get nama. Nggak perlu variabel karena dia ngambil nilai. Return dollar this Oke, jadi seperti ini ya. Ini yang dua ini namanya nanti method setter dan getter ya. Nanti ini akan jadi standar umum untuk kita ngeset nilai dari atribut atau ngambil nilai dari atribut. Kalau yang di atas ini metode yang umum ya, bukan yang setter getter. Nah sekarang setelah ini bagaimana caranya kita menjalankan ya? Nah ini kan baru kita definisikan saja ya kelasnya, tapi belum kita buat objeknya. Artinya kita baru bikin kerangkanya saja. Jadi kalau dijalankan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, Pak akan coba tes ya jalankan ya. Jadi
akan jalankan yang Pak tulis tadi, localhost pbu buah.php. Oke. Pak akan buka di sini ya. Pak stop dulu. Ini Pak akan buka enter screen aja ya biar kelihatan. Oke ya, jadi tadi kan kita sudah buat ya di sini ya. Nah ini ketika dijalankan ya, ini kan menjalankannya lewat aplikasi browser ya, seperti ini. Nah ini masih kosong ya, masih belum ada nilai apa-apa yang dikembalikan. Kenapa masih kosong? Karena ini belum didefinisikan, berarti objeknya itu belum kita cetak. Ibarat kita mau bikin kue, kita baru nyiapin loyangnya aja. Kita baru nyiapin loyangnya, tapi kita belum bikin isi dari cetakan kuenya itu. Nah, kalau kita mau bikin objeknya itu, ada caranya namanya inisiasi objek ya, instansi objek. Caranya seperti apa? Nah, ini seperti yang Pak tunjukkan ini ya. Ini, yang baris yang ini ya. Nah, jadi caranya kita untuk membuat atau menginstansi objek ya, pertama kita bikin nama buahnya itu apa? Nama objeknya itu apa? Ya, tadi kan kita bikin buah ya. Kemudian dia bikin di sini nama objeknya itu $apple sama dengan new fruit. Artinya kita akan membuat objek baru dengan nama apple, di mana apple itu adalah instansi ya, instansi kelas dengan nama fruit. Fruitnya itu dapat dari mana? Dapatnya dari sini ya. Nanti kalau kita kan beda ya, kita bukan fruit namanya tapi buah. Kemudian kalau sudah, nanti kita tinggal panggil objek fungsi-fungsi yang ada, ya. Pak contohin ya. Ini kan kita baru bikin kelasnya aja. Nah, sekarang kita akan bikin objeknya. Nah, bikin objeknya itu harus di akhir dari kurung kawannya ini ya. Ini kan kita udah bikin kelas buah ya. Sekarang kita akan wujudkan buahnya. Pak tulis di sini perwujudan. Pas menjadi objek. Caranya gini ya. Pertama, kita bikin variabel ya. Nama dari hasil inisiasi kelasnya itu ya. Ini sebenarnya bebas. Jadi Pak bikin aja apel gini ya. Apel sama dengan new. Kemudian nama kelasnya apa di sini? Nama kelasnya apa? Buah. Buah ya. New buah, kurung buka, kurung tutup. Nah ini disebut dengan instansi ya, instansi atau perwujudan kelasnya. Berarti kita sudah mewujudkan kelasnya ini, kelas dari buah ini ya, dengan nama objeknya itu apple. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengakses di sini kan apple itu punya ini ya, apple punya nama, apple punya warna, apel punya bentuk ya. Kita akan buat perwujudannya dari masing-masing atribut itu. Nah, caranya gini, sesuai dengan yang di itunya ya, di W3 tool-nya. Nah, kita pertama tentukan namanya dulu ya. $apple set. Nah, itu sudah ada ya, set nama. Kalau kita benar caranya ini sudah ketemu set nama. Nah, namanya kita bikin apa? Misalkan apel. Nah, kemudian ini kan baru setnya aja ya. Kalau kita jalankan, ini masih belum menghasilkan apa-apa karena belum ada output ya, belum ada perintah untuk menampilkan data. Nah, sekarang kita coba menampilkan datanya ya. Tapi di sini kita belum nambahin warna ya, jadi Pak ambil warnanya dulu. Ini kan baru set nama sama get nama ya. Kita belum bikin warna sama bentuk. Jadi Pak akan copy aja ini untuk bikin ininya ya, bikin fungsi untuk warna sama bentuknya. Set. Ini Pak ganti jadi warna.
Kemudian setelah warna bentuk ya. Bentuk. Baru kita bisa bikin sekarang. Nah, set namanya sudah. Sekarang tolak apple set warnanya merah. Kemudian dolar apple set bentuk ya. Bentuk bulat. Kita sudah tentukan ya. Artinya kita sudah ngeset namanya, ngeset warnanya, ngeset bentuknya. Sekarang kita akan tampilkan ya yang kita set tadi. Nah, caranya kalau untuk ngeset kan kita pakai perintah set, untuk ngambil kita pakai perintah get ya. Sesuai dengan yang di sini. Jadi nanti dia dipanggilnya apple get name gitu ya. Nah, jadi kita akan bikin sini echo. Enter di sini ya. Nama buah gitu ya. Dua. Oke. Dolar apple get untuk ngambil nilai ya. Get nama. Kemudian nama buahnya apel, kemudian selanjutnya kita kasih BR ya. BR ini untuk ngasih garis baru. Setelah nama buah, warna buah, oke. Dolar apel get warna. Setelah itu baru BR warna bentuk ya, bentuk buah P2 oke. Apel get bentuk ya. Oke, ini udah oke, kita coba lihat hasilnya ya. Harusnya nanti yang muncul adalah nama buah apel, warna buah merah, bentuk buah bulat gitu ya. Kita coba sekarang tampilkan di browsernya. Nah, masih ada yang error ya. Line 192735. Kita lihat di mana errornya. Di line 192735. Return this number. Oke, kita cek dulu di sini. Mana kesalahannya? Oh ya, di sini nggak perlu pakai ini ya. Yang di bagian sini nggak perlu pakai dolar. Di get-nya tidak perlu dolar. Oke, kita simpan. Kita refresh sekarang. Nah, cuman ininya belum muncul ya, nama buah, warna buah, bentuk buah. Di sini juga nggak perlu.
Oke, refresh sekarang. Nah, sudah ya. Mungkin Pak kasih spasi di sini. Nah, jadi ini adalah contoh penerapan ini ya, kelas ya. Jadi urutannya seperti itu ya anak-anak. Jadi pertama kita bikin kelasnya dulu, kelas buah, kemudian atributnya kita bikin ya, public dolar nama, public dolar warna, public bentuk, kemudian metodenya apa aja ya. Nah, kalau kita mau manggil function ini gimana ya? Tinggal kita buat aja di sini ya. Ini kan ada function membusuk ya. Wah, ini sudah busuk, jadi Pak akan coba bikin functionnya. Kita tinggal panggil aja jadi apel. Terus nama functionnya apa? Membusuk kan gitu ya. Nah gitu. Nanti hasilnya akan menampilkan pesan ini. Buah ini sudah busuk. Nah, cuman nggak ada ininya ya. Nggak ada spasinya. Harusnya di Pak bikin BR dulu deh. Biar nggak langsung nyambung gitu. Pak bikin echo ya, itu untuk breakline ya, biar nggak nyambung tulisannya. Nah, jadi gini ya. Nah, ini adalah contoh penerapan kelasnya ya. Jadi dari awal tadi cara bikin kelasnya, kelas buah, kemudian bikin atributnya ini nggak mesti 3, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya ya. Kemudian metodenya kita buat, kemudian kita tidak bikin setternya. Tadi kesalahannya adalah di sini namanya ini tidak perlu pakai dolar ya. Dolar yang di sini aja yang pakai dolar. Di sini namanya dia merepresentasikan pada nama yang di sini, kemudian warnanya merepresentasikan pada di sini, kemudian bentuknya merepresentasikan pada atribut. Kemudian kalau yang ini itu merepresentasikan pada parameter bawaan yang kita masukkan ya. Nah, setelah jadi atribut dan metodenya, selanjutnya kita wujudkan kelasnya ya. Perwujudan kelasnya itu seperti apa yang ini ya. Baris 40 ini ada perwujudan kelas. Ya, ketika perwujudan kelasnya itu sudah sukses ya, benar, kita tinggal ambil aja nilai-nilai atau metode-metode yang ada pada Apple. Apple set nama itu dapat dari mana ya? Dari sini kan ada set nama. Nah, set nama. Kemudian kita menentukan namanya itu adalah Apple. Kemudian set warna, warnanya merah. Kemudian set bentuk, bentuknya bulat. Kemudian kita sudah tentukan, kita tinggal panggil aja ya, echo, nama buahnya apa, itu didapat dari fungsi get nama, di mana get nama itu mengembalikan nilai dari variabel nama. Kemudian warna buah, kita panggil dengan fungsi apel get warna, di mana get warna itu mengembalikan nilai dari variabel warna yang ada pada kelas buah. Kemudian bentuk buah, kita ambil dari fungsi get bentuk, di mana get bentuk itu mengembalikan nilai dari variabel bentuk ya. Kemudian kita juga punya misalkan apel membusuk gitu ya. Berarti kalau kita panggil fungsi ini berarti dia akan mengembalikan ini buah ini sudah busuk. Jadi seperti itu ya anak-anak, cara mewujudkan kelas ya dalam bahasa PHP. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang perlu Pak jelaskan ulang? Sayangnya kalian nggak bisa nyoba ya. Kita nggak tahu nih apa sudah boleh kalian ke sekolah ya untuk praktek. Pak, Ya, silakan. boleh saya nyari wifi di sekolah Pak untuk download? Kapan? Kapannya bisa Pak sebenarnya, tapi boleh Pak? Boleh sih, boleh. Yang penting nggak rame-rame ya, nggak kerumunan. Oh, ya udah. Boleh ya. Oh ya Pak. Ya, Pak. berdua boleh Pak? Apa? Berdua. Boleh. Oh ya Pak ya. Oke, sebelum jam 2:30 ya, karena jam 2:30 udah pada pulang. Oh ya. Ya,
di antara yang hadir ini ada yang punya laptop atau komputer? Saya Pak punya. Ya, kalau yang punya komputer atau laptop nanti bisa dicoba ya. Dengan nanti Pak akan share ini ya, filenya ini. Eh, Kalian silahkan dicoba dan nggak apa-apa nanti kalau ketemu error pasti bakal ketemu error ya. Nanti kalau ada errornya silahkan ditanyakan. Ya, pokoknya intinya di kelas ini ya, itu ada atribut, ada metode. Setelah kita bikin atribut sama metodenya, perwujudannya ini intinya dari perwujudannya itu. Nah, setelah perwujudan, kita tinggal pakai fungsi-fungsi yang ada ya. Kan ada apel set name, fungsi set nama, apel set warna, apel set bentuk gitu ya. Kemudian kita ambil nilainya, kalau ambil kita pakai get ya. Apel get nama, get warna. Kan nggak bisa ini kita balik ya. Nggak bisa kita get dulu baru set. Kita harus tentukan dulu nilainya, baru kita ambil nilainya. Kalau kita set dulu ya, error dia. Ini misalkan Pak hapus ya. Ini Pak cut ya, Pak pindahin ke bawah. Pak balik prosesnya ya. Ya, error dia. Karena kita harus tentukan dulu nilainya, baru kita ambil nilainya gitu ya. Jadi kalau ini Pak jalankan, kalau Pak bolak-balik gitu ya, nah jadi nilainya jadi kosong. Ya nggak error sih, tapi nilainya jadi kosong karena dia mengambil nilai dulu padahal dia belum menentukan nilainya. Jadi pastikan perintah set itu di awal ya. Pak balikan ya. Pak balikan ke sini. Kalau udah benar kayak gini ya benar dia. Nah, apel merah 2. Ya, mungkin Pak akan coba contoh lain ya sebelum kita masuk ke materi yang lain. Sekarang Pak akan bikin file baru ya. Nah, sekarang mungkin kita bikin kelas baru. Kita coba contoh yang lebih real ya. Pak bikin namanya misalkan ini PHP ya. Pastikan kalau kita bikin filenya PHP. Contoh pemain gitu ya. Pak bikin pemain.php. Ceritanya ini kelas untuk game ya. Pemain.php. Pertama kita bikin ini ya langkahnya ya. Kita bikin PHP dulu. Nah, sekarang kita bikin kelasnya. Pas main. Oke, kita bikin atributnya. Dari atributnya, misalkan kalau kita main game ya, kira-kira apa aja atribut di pemainnya itu? Di pemain utamanya, public. Sama apa? Misalkan nama playernya ya, atau nickname-nya gitu ya. Kemudian misalkan ini game tembak-tembakan ya, public, jumlah peluru gitu ya. Oke, jumlah peluru. Terus public misalkan ya kita pakai 2 aja deh dulu ya. Kemudian kita ke metodenya atau perilaku dari pemainnya itu ya. Function apa aja kira-kira kalau kita main game yang tembak-tembakan metodenya? Kan banyak yang suka main game tuh biasanya kalau dari segi playernya, gamenya game tembak-tembakan kira-kira apa aja yang bisa dikerjain oleh playernya itu? Ada yang bisa bantu?
Sandi coba. Kan pernah main game tembak-tembakan ya Pak? Nggak tahu kalau di HP apa namanya. Kalau di komputer Pak pernah dulu main main Counter Strike gitu ya. Kalau di HP itu ya apa namanya? PUBG itu. Kalau Ya, PUBG itu aksi dari pemainnya itu apa? aksi. Ya kita Nembak-nembak, Pak. Nembak-nembak. tembak gitu ya. Ah, Action tembak gitu ya misalkan. Membunuh. Nah, kalau kalau tembak itu apa yang terjadi? Membunuh. Kill, kill, kill. Kill itu Nggak, membunuh, Mas. ya kalau enggak, kalau tembak ini kan ada variabel jumlah peluru. Berarti kalau pertama kali kita nembak tuh apa yang terjadi dengan jumlah pelurunya, nambah apa kurang? Nambah, Pak. Oh, kalau nembak nambah jumlah pelurunya. Oh, kurang, Pak, kurang. Kira Kurang nambah. ya. Tapi kalau ketika dia nembak berarti kan ada jumlah peluru yang berkurang kan gitu ya. Ya, Jadinya Pak. bis jumlah peluru sama dengan atau min gitu ya. Artinya dia berkurang satu gitu ya. Nah, kalau kalau ngisi pertama istilahnya apa? Kalau ngisi ulang itu, ulang peluru. Reload, Pak. Function reload gitu ya. This gitu ya. Misalkan standar reloadnya berapa peluru biasanya? 30, Pak. 30 gitu ya. Jadi ketika kita jalankan fungsi reload pada pemainnya itu otomatis nilai dari jumlah pelurunya itu akan berubah menjadi 30. Kalau misalkan tembak berarti jumlah pelurunya itu akan Berkurang. berkurang satu ya. Nah, mungkin satu lagi Pak bikin ininya dulu ya. Nama nama nickname-nya. Function set name. Sama get-nya ya. Function get untuk mengembalikan nilai dari nickname-nya. Return this nickname. Oke, kita coba ya. Nah, ini kan udah jadi ininya ya, udah jadi kelasnya. Sekarang kita akan wujudkan kelasnya ini ya menjadi sebuah objek. Nah, sekarang kita bikin misalkan dollar new player gitu ya. Kita bikin objeknya namanya new player sama dengan new, nama kelasnya apa tadi? Nama kelas yang Pak buat di sini apa? Layar. Pemain. Pemain ya, bukan player. Pemain. Nah, sekarang kita udah bikin ya objeknya. Objeknya nama new player, kelasnya nama pemain ya. Sekarang kita tentukan dulu dari new player ini nickname-nya apa ya kan gitu ya. Oke. New player set
nickname. Misalkan Andi gitu ya. Andi GG misalnya. Nah, sekarang udah ditentukan nickname-nya. Nah, biasanya kalau mulai kan pelurunya penuh ya. Jadi kita bikin function reload dulu. New. Reload. Ya, di awal kita isi ulang dulu ininya ya. Pelurunya. Nah, sekarang kita tampilkan datanya. Misalkan echo sama pemain gitu ya. Dua. New player. Get name. Oke. Kemudian BR. BR ini biar dia jadi baris baru ya. Kemudian kita bikin echo dolar jumlah peluru gitu ya. Jumlah peluru. Dolar BR. Nah, di sini kan Pak belum bikin variabel untuk mengembalikan nilai ini ya, mengembalikan nilai jumlah peluru. Jadi Pak perlu tambahkan dulu di sini function get peluru ya. Nah, belum Pak bikinin fungsinya untuk mengembalikan nilainya. Kalau setnya nggak perlu ya, setnya kita pakai dari reload-nya itu aja. Get peluru, return dollar dis peluru. Function get peluru ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil function get pelurunya di sini. Get buka tutup. Oke, koma ya, karena kita nggak bikin lagi ya. Nah, ini kalau codingnya kita udah benar, harusnya nanti yang muncul nama pemain Sandi GG, jumlah pelurunya 30 ya. Kita coba sekarang. Apakah benar dia seperti itu? Ini kan masih buah.php ya. Kita ganti jadi pemain.php. Masih salah ya. Di line 17 masih ada kesalahan. Nama pemain sudah benar, tapi untuk dollar pelurunya masih salah. Kita lihat di line 17-nya di mana kesalahannya. Return this peluru. Oh ya, di sini jumlah peluru ya, bukan peluru. Jumlah peluru. Makanya dia salah ya. Kenapa salah penulisan? Oke, sekarang Pak coba refresh. Nah, sudah ya. Jumlah peluru 30. Nah, sekarang kalau misalkan Pak jalankan fungsi ini ya, fungsi tembak ya. Di sini ada reload, kemudian multiplier-nya nembak. Tembak. Tembak. Nah, kira-kira di bawah sini nanti jumlah peluru yang muncul berapa? Apakah akan tetap 30? Atau berubah? Yang bisa ngasih pendapat? Dia kan di reload. Reload nih, berarti pelurunya berapa. Terus dia ada tembak 2 kali. Nah, ketika ditampilkan nilai pelurunya ini berapa nilainya? Apakah 30? Apakah 31, 32, 29, 28? Apa error? Nggak apa-apa salah, silakan sebutkan pendapatnya. Misalkan saya bilang nih 32 Pak, kenapa? Nggak apa-apa salah. Saya bilang 28 nih Pak, kenapa?
Kenapa kamu bilang 28? Saya bilang 30, Pak. Kenapa kamu bilang 30? Ayo, Tera bisa bantu, Pak? Yang muncul nanti jumlah pelurunya berapa? Kenapa, Pak? Jumlah pelurunya nanti munculnya berapa? 28, Pak. 28. Kenapa 28? Berkurang 2 kali. Kan 2 kali nembak. Anda nembak 2 kali, Pak. Ya, atau Oke, coba kita lihat ya. Oke, benar ya, 28. Karena dia menjalankan fungsi tembak sebanyak 2 kali. Nah, kalau Pak tulis di sini gini ya. Di bawahnya Pak reload. Kemudian di bawahnya Pak tulis tembak. Nah, jadi gini. Sisa pelurunya berapa? Kalau kayak gini. 29, Pak. 29. Kenapa 29? Dikurangin 1. Kan nembak ya, Pak. Habis reload dia nembak lagi. Oke, kita lihat ya. Oke, benar ya. Jadi paham ya konsep dari OP gini ya. Jadi dia melakukan metodenya sesuai dengan yang kita buat di sini. Jadi ketika dia tembak, dia akan mengurangi jumlah peluru dikurang 1. Min ini artinya berkurang 1 ya. Kalau plus berarti nambah 1. Artinya ketika setiap dia menembak, dia akan mengurangi jumlah peluru dikurang 1. Setiap dia reload, berarti dia akan mengulang kembali nilai pelurunya jadi 30. Jadi kan di sini dia pertama nih kalau dia reload dia 30. Kita tembak jadi 29, tembak lagi jadi 28. Nah, ketika dia reload lagi, berarti ini 30 lagi kan gitu. Setelah tembak, kita bisa bikin kita mengurangi nilai dari pelurunya menjadi 29. Begitu ya contoh simple dari penggunaan kelas. Nanti kalian akan sering gunakan ini ya. Dasarnya adalah ini ya, set get itu jadi dasar ya. Kemudian kalau untuk inisiasi objek ya, ini yang penting ya. Penulisan ini jangan sampai salah ya. Yang di sini sih memang bebas ya, new player. Tapi yang di sini wajib sesuai dengan nama kelasnya. Ya, kalau ini kita salahin misalkan ya, kita tulisnya pemainnya nggak pakai huruf besar deh. Ini seharusnya error ya, karena pemain yang kita tulis di sini kan kelasnya itu P-nya besar. Nah, ketika kita jalankan, oh dia nggak case sensitif ya. Ya kalau di Java dia case sensitif. Ini kalau di PHP nggak masalah ya, tapi kalau misalkan biar amannya harus sama huruf besar kecilnya ya. Nah, kalau salah penulisan ya, misalkan ini pemain sepatu tulis ya, yang di sini kan pemain ya, dampaknya itu jadi dia nanti akan error. Nah, jadi seperti ini. Kelas pemainnya tidak ditemukan. Ya. Sebenarnya ini juga kan case sensitif ya, karena kita pakainya Windows. Jadi dia nggak apa-apa. Biasanya kalau salah huruf besar kecil aja salah. Teman di sini di Windows dia nggak mempermasalahkan. Tapi sebaiknya kalau kalian nulis nama kelasnya itu harus sesuai ya, besar kecilnya dengan yang di sini. Ya tadi Pak coba nggak error karena dia mungkin di Windows nggak se-strict di Linux atau di Macintosh atau di Apple ya. Di Apple tuh sama di Linux tuh dia ini strict. Kalau udah huruf P-nya P besar harus P besar, nggak boleh beda. Ya, gitu ya. Jadi di awal untuk prakteknya itu kita sudah mempraktekkan ya. Kita pakai 2 contoh di kelas buah dan pemain. Bagaimana kita mendefinisikan kelas, kemudian di setiap kelasnya itu kita bikinin atributnya. Kemudian di setiap kelas juga kita bikin metodenya. Nah, setelah kita bikin kelasnya, kita inisiasikan objeknya. Kemudian setelah kita inisiasikan objeknya, kita gunakan ya. Kita gunakan masing-masing metode yang ada pada kelas tersebut. Nih kayak ini ya, set nickname kita gunakan, reload, tembak-tembak kita gunakan. Kemudian kita juga menampilkan nilai dari hasil set yang sudah kita deklarasikan di atas. Ya, jadi sejauh ini apakah ada pertanyaan?
Ada pertanyaan sampai sini? Gede, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak ya. Bisa ya? Bisa kira-kira kalau Pak minta bikin contoh lain selain dua ini? Di dalamnya harus ada atribut, ada metode, kemudian nanti diinisiasikan objeknya. Setelah diinisiasikan, silakan di set nilainya, kemudian dipanggil function-functionnya. Bisa? Kalau ada yang kurang jelas, Pak jelaskan sekarang sebelum Pak kasih penugasan mengenai ini. Gimana? Ini diem mengerti apa diem bingung? Ngerti, Bos ya. Oh, ngerti ya. Yang penting bukan diam karena bingung. Kalau diam karena bingung, tolong dijelaskan bingungnya di mana, nanti Pak akan jelaskan ulang. Tapi Pak Kasa nih contohnya masih simple dan kayaknya masih mudah kalian terima ya. Cuman harus hati-hati aja ya. Mungkin nanti ketika kalian sudah buat ini di perangkat kalian, mungkin nanti banyak salahnya tuh ini di sini nggak ada dolarnya harusnya, tapi kalian tulis ada dolarnya. Terus di sini ada dolar, tapi kalian nggak tulis ada dolarnya. Ya kalau kebalik-balik gitu pasti ya dia kelihatan. Ya tapi kalau kalian perhatikan dengan baik, cara tadi Pak menuliskan dan mencontohkan, Pak rasa nanti nggak akan terlalu sulit. Oke ya? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada tugas ya. Tugasnya adalah kalian buat seperti yang Pak buat di sini, tapi jangan lagi bikin buah sama pemain ya. Masing-masing dari kelasnya itu ya minimal ada ini ya, ada 3 atribut dan ada 3 metode. Ya ini kalau di sini kan ada dua atribut, ada 2 metode. Di sini metodenya banyak ya, atributnya cuma 2. Tapi yang Pak tugaskan nanti minimal ada 3 atribut, minimal ada 3 metode, kemudian ada perwujudan kelasnya sama apa yang kalian lakukan terhadap kelas itu kayak contoh ini ya. Nah, silakan dibuat ketentuannya itu aja. Atribut minimal 3, kemudian metodenya minimal 3. Ya, silakan kalian buat nanti di filenya kalian ya, kemudian nanti kalian upload di Classroom, nanti Pak akan bikin tugasnya di Classroom. Ya, nanti Pak akan cek apakah sudah benar apa enggak. Yang paling penting apakah kalian ngumpul apa enggak, itu yang paling penting. Kalau masalah salah dan benar, ya itu nanti kan proses belajar ya. Kalau kalian benar itu bonus, yang penting kalian ngumpulin apa yang kalian ditugaskan ke kalian. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak akan cek absensi ulang dulu, karena ada beberapa yang baru masuk ya. Silakan kalian cek ya, kalau misalkan Pak di situ kok nama saya masih dianggap tidak hadir, tolong resign atau bilang aja langsung ya. Oke, ini Ahlan emang nggak ada ya? Ahlan emang nggak ada. Ari Sedana Yase? Nggak ada emang ya? Oh ada. Oke, Ari Sedana Yase ada. Kemudian Agung Bagus Putra ada. Komang Yuda ini siapa? Saya Pak, ada Pak. Siapa nama lengkapnya? Ikomang Dwi Arta Wirayuda. Oh, Dwi Arta Wirayuda ya. Oke. Alberto sama Agung Bagus Putra berarti emang nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Jadi itu ya tugasnya ya. Jelas mengenai tugasnya ya? Pak, 3 atribut tuh beda-beda, Pak. Ya, Oh, misalkan apa ya? Misalkan mobil atributnya misalkan warna, terus base warna, mereknya apa kan gitu. Terus jumlah rodanya berapa? Terus kamu sebutin metodenya apa dari mobil itu. 3, pokoknya perjudannya kayak yang Pak contohin tadi ya. Nanti tenang aja, nanti rekaman pertemuan kali ini itu bisa kalian lihat di Classroom ya. Jadi nanti kalian simak lagi videonya dan buat berdasarkan videonya itu. Oke? Ada lagi yang ditanya sebelum Pak tutup?
Oke, tidak ada lagi ya. Pera, Enggak, Pak. Suci? Enggak, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi untuk online meetingnya ya. Tapi kalau di Classroom kita ketemu lagi minggu depan. Untuk tugas yang Pak minta ini, Pak harapkan sebelum minggu depan itu sudah dikumpulkan melalui Classroom ya. Ntar sebentar lagi Pak akan tulis tugasnya di Classroom. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran kalian dan silakan kalian boleh leave dari Google Meet. Selamat siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya.